warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Afifa dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Darussalam Lampung. Ini salah satu video pembelajaran interaktif saya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini judulnya dengan aspek pasar dan pemasaran. Aspek pemasaran, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual, pembeli atau tempat terjadinya transaksi jual dan beli. Sedangkan pemasaran ini didefinisikan sebagai suatu proses terjadinya transaksi jual dan beli. Jadi dari definisi singkat ini dapat disimpulkan bahwa pasar itu bersifat statis sedangkan pemasaran bersifat dinamis. Aspek pemasaran di dalam konsep akuntansi laba akan diakui manakala transaksi penjualan telah dilakukan, sedangkan beban sudah dapat diakui sebagai kerugian tatkala sudah dikeluarkan, karena pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dan memegang peran yang sangat menentukan, maka pemasaran dianggap mempunyai dimensi pertama atau dimensi utama. Jadi para pemilik proyek bisnis ini harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan pemasaran. Nah, di sini ada fungsi pemasaran. Yang pertama ini ada para manajemen perusahaan atau para manajemen pemilik organisasi proyek harus memperhatikan berbagai fungsi pemasaran. Bagi pemilik ataupun manajemen organisasi proyek itu adalah bahwa pada perusahaan aktivitas sudah berjalan. Nah, sedangkan pada organisasi proyek aktivitas regulernya sedang dipelajari atau dianalisis. Oleh karena itu, para manajemen atau para pemilik organisasi proyek harus mempertimbangkan betul berbagai aspek proyek guna dipersiapkan nantinya proyek itu diterima dan aktivitas regulernya itu harus dikerjakan. Nah, di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas tentang fungsi pemasaran. Nah, di sini ada fungsi pemasaran. Yang pertama itu membeli. Yang kedua ada menjual, ada transportasi, ada penyimpanan, pembebanan, standarisasi, tingkatan produk, untuk menanggung resiko, ada harga juga ataupun informasi tentang pasar. Nah, di sini selanjutnya ada bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran ini dikembangkan oleh Neil Borden, kemudian konsep bauran pemasaran ini dikembangkan oleh James Collison. Konsep bauran pemasaran awalnya ini terdiri dari 12 unsur, kemudian dikondensasikan menjadi 4 unsur. Nah, setelah itu berkembang menjadi 5 unsur yang kemudian disusul lagi menjadi 6 unsur. Meskipun konsep bauran pemasaran yang umum diketahui adalah 4 unsur yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Akan tetapi konsep bauran pemasaran ini tidak mutlak harus 4 unsur, sebab konsep bauran pemasaran dapat dikembangkan lagi kepada unsur yang lebih banyak. Nah, di sini juga ada konsep bauran pemasaran merupakan konsep yang harus dipakai oleh perusahaan di mana memasarkan barangnya itu agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Variabel yang menjadi unsur bauran pemasaran setiap saat akan selalu mengalami perubahan, dan setiap perubahan itu harus dipelajari dan dianalisis. Setiap variabel juga merupakan fokus sentral pemerhatian perusahaan di dalam mendekati konsumen agar konsumen itu bersedia membeli produk perusahaan.
di dalam organisasi proyek, bauran pemasaran itu harus diperhatikan agar nantinya melangkah atau sampai pada operasionalisasi pemasaran produk tidak akan mendapat hambatan yang cukup, yang nantinya itu akan merugikan perusahaan. Nah, di sini ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, ada harga, tempat, promosi, hubungan relasi ataupun kekuasaan power. Selanjutnya ada analisis pemasaran. Di dalam organisasi proyek di mana aktivitas regulernya belum berjalan, maka kebijakan tentang pemasaran harus diperhatikan, disiapkan sedikit mungkin. Oleh karena itu, berbagai aspek yang berhubungan dengan pemasaran itu harus dianalisis. Biasanya proyek yang akan didirikan oleh pemiliknya atau yang terlibat dengan proyek yang telah mempunyai pengalaman yang matang. Meskipun demikian, analisis pemasaran itu sangat diperlukan sehingga kebijakan pemasaran yang akan nantinya dapat diterapkan di dalam aktivitas reguler perusahaan. Di sini ada analisis pemasaran. Analisis pemasaran itu harus menekankan kepada berbagai aktivitas yang diarahkan kepada studi yang sistematis terhadap sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus ada karakteristik produk, itu untuk melihat sejauh mana suatu produk telah sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan spesifikasi konsumen. Terus selanjutnya ada struktur pasar, persaingan. Selanjutnya ada karakteristik konsumen. Nah, selanjutnya analisis pemasaran ini juga merupakan alat yang memberikan kemampuan bagi manajemen untuk mengembangkan dan memilih strategi yang tepat untuk menyaring produk, menempatkan produk pada posisi pemasaran yang tepat. Karena memelihara produk di mana diperlukan untuk melenyapkan atau menarik produk dari pasar. Analisis pemasaran ini juga sangat tertarik atau terkait sekali dengan aktivitas kehidupan konsumen yang begitu banyak klien luas, karena analisis pemasaran ini ditunjukkan di berbagai aspek. Yang pertama di sini ada aspek kecenderungan pasar, aspek kesempatan pasar atau kesempatan pasar, aspek segmentasi pasar, aspek potensi pasar. Nah, selanjutnya ada aspek kecenderungan perubahan kuantitas produk, kecenderungan perubahan kuantitas produk, kesempatan pasar, kebutuhan pasar ataupun segmentasi pasar. Nah, di sini juga ada macam-macam segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi 6, Bapak Ibu. Yang pertama segmen geografis, yang kedua ada demografis, yang ketiga ada psikografis, yang keempat ada benefit, ada ruang produk, yang terakhir ada faktor pasar. Sekian dan terima kasih video pembelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.